Halo semuanya para kaum Adam dan Hawa dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran. Dan kali ini saya akan merangkum sequel ketiga dari Escape Plan yang berjudul Escape Plan The Extractor, yang langsung dirilis setahun setelah sequel keduanya. Dan bagi kalian yang belum menonton Escape Plan yang pertama sama yang kedua, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Di situ saya sudah menyediakan keduanya. Jujur pada sequel kedua saya dibuat kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya, ya mungkin terlalu tinggi. Namun pada sequel ketiga ini mereka mengganti sutradaranya yaitu John Helfrich, sehingga mereka dapat berkaca dari sequel sebelumnya untuk membuat film ini jauh lebih menarik dengan beberapa pemeran tambahan. Untuk itu saya tidak akan banyak basa-basi dan spoiler di awal. Dan sekali lagi saya tegaskan bagi kalian yang belum menonton Escape Plan yang pertama sama yang kedua, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan nyalain lonceng notifikasinya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang wanita Chinese yang bernama Daya Zhang, di mana Daya sedang melakukan penawaran dengan pihak pegadaian untuk membeli sebuah gedung yang sudah tak terpakai di daerah Mansfield, Ohio. Yang mana gedung itu nantinya akan dijadikan sebuah pabrik yang tidak dijelaskan pabrik apa, entah itu pabrik tahu, tekstil, pupuk, semen, atau yang lainnya, saya juga nggak tahu. Namun seorang pengawalnya yang bernama Bao Yung tidak menyetujui keputusan yang diambil oleh Daya. Begitupun dengan sang ayah yang bernama Zhang yang merupakan pemilik perusahaan Zhang Innovation tidak menyetujui hal tersebut. Terlihat asisten dari Zhang memperlihatkan bahwa Arab Saudi menginginkan mereka untuk membangun sebuah penjara di tengah gurun. Apa maksud dari semua ini? Tunggu, sebentar lagi kita akan tahu jawabannya. Akhirnya tanpa memperdulikan pertentangan itu semua, Daya memutuskan untuk membeli gedung tersebut. Setelah memutuskan untuk berinvestasi di Mansfield, Daya dan orang-orangnya pergi ke bandara untuk kembali ke negara asalnya dengan jet pribadi miliknya. Namun Bao Yung yang merasa ada kejanggalan langsung memukul salah satu seorang petugas di sana. Dan ternyata mereka semua adalah komplotan penjahat yang berniat untuk menculik Daya. Fantastic. Sempat melakukan perlawanan namun akhirnya Bao Yung berhasil dilumpuhkan dan orang tersebut meninggalkan sebuah flash disk yang bertuliskan nama Ray Breslin di sakunya. Scene berpindah ke LA di mana terlihat Ray sedang teleponan dengan Abigail Ross, yang mana setelah sequel kedua mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Dalam percakapan itu Abigail mengatakan bahwa mereka harus secepatnya menemukan sebuah disk untuk memastikan bahwa nama mereka tidak terlibat dalam aktivitas penjara ilegal mantan rekannya. Adegan kembali berpindah di mana terlihat seorang pria dengan umbrella di tangannya, yang mana pria tersebut bernama Senlo. Senlo tengah mengunjungi sebuah kantor untuk mencari seseorang yang bernama Mr. Ko. Saat dia disuruh menunggu, beberapa orang datang menghampirinya sehingga terjadilah perkelahian kecil. Dengan kemampuan jurus Wings Foot yang diajarkan oleh Donnie Yen, Senlo dapat dengan mudah menghabisi mereka semua. Ternyata tujuan Sen adalah untuk mengambil sebuah disk, dan saat Sen akan pergi, tiba-tiba Ray langsung menodongkan pistol ke kepalanya karena Ray juga menginginkan disk tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk melihat isi disk itu bersama dan memastikan bahwa dalam disk tersebut tidak ada nama Andrei Okita, Hitomi Tanaka, ataupun Maria Ozawa. Di sisi lain terlihat Bao sedang melaporkan kejadian yang menimpanya kepada kepolisian setempat. Dan tak lama kemudian, Zhang datang untuk menanyakan siapa pelaku penculikan tersebut, namun Bao mengatakan bahwa dia tidak mengetahui pelakunya. Zhang pun menyalahkan Bao karena dianggap tidak mampu menjaga Daya, sehingga Zhang dibawa keluar dari ruangan tersebut setelah melepaskan sedikit tamparan kepada Bao. Hey, get him out of here! That's enough! Setibanya di markas, Ray menyuruh Has untuk memeriksa isi disk tersebut, dan ternyata nama mereka tidak muncul di dalamnya. Kemudian Sen mengatakan bahwa dia mengetahui Ray sebelumnya berbisnis dengan Zhang, dan perusahaan Ray pun didanai olehnya. Mendengar hal itu, Ray membantah dengan mengatakan bahwa yang berbisnis dengan Zhang adalah mantan rekannya yaitu Lester. Jika kalian sudah menonton Escape Plan yang pertama, maka kalian akan tahu siapa Lester ini. Sen juga bilang dia mengetahui itu karena dia adalah mantan kepala keamanan Zhang sebelumnya.
Dan akhirnya di sini terungkaplah bahwa Zhang adalah dalang di balik teknologi penjara ilegal tersebut. Dan Sen mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Zhang karena ada dendam pribadi, di mana hubungan cintanya dengan Daya tidak direstui. Cinta tak direstui, mertua pun akan kuhabisi. Tak lama kemudian Bao datang menghampiri mereka untuk memberikan flash disk yang ditinggalkan oleh komplotan yang menculik Daya. Saat dicek, ternyata flash disk itu berisi sebuah video di mana seorang pria mengatakan bahwa saat Ray melihat video ini, Daya Zhang sudah berada di tangannya dan dia juga akan mendatangi Ray. Usut punya usut, ternyata pria tersebut bernama Lester Clark Jr., putra dari Lester. Setelah mengamati tempat yang ada dalam video, Ray menelpon De Rosa untuk memastikan letak tempat tersebut. De Rosa mengatakan bahwa tempat itu bernama Devil Station atau Stasiun Iblis, atau tempat iblis menunggu kereta, ya seperti itulah. Devil Station. Take care of the transportation. Alright, we'll be there tomorrow. I owe you. Tempat itu berada sekitar 200 mil di luar Belarus, dan Ray pun juga meminta bantuan De Rosa untuk menyiapkan transportasi untuk pergi ke tempat itu. I'm coming along. When you said personal. Adegan berpindah di mana terlihat Lester Jr. menelpon Zhang dan mengungkapkan kekecewaannya karena Zhang tidak membantu ayahnya saat dikirim berlayar oleh Ray. Dan Lester Jr. pun meminta Zhang untuk mengirimkannya uang sebesar 700 juta dolar. Di sisi lain, Abigail menelpon Ray untuk mengatakan bahwa dia telah selesai berkemas sambil menuju ke mobil. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa orang datang dan berusaha membekap mulutnya yang kemudian membawa Abby pergi dari sana. Abby! Di penjara kunonya, Lester Jr. mengajak Daya untuk jalan-jalan sambil memperkenalkan kasus tahanan di penjara tersebut. Hingga akhirnya Daya dimasukkan ke salah satu sel penjara itu. Singkat cerita, Ray pun tiba di Belarus yang mana De Rosa ternyata telah menunggu kedatangannya. Ray pun memperkenalkan anggota barunya kepada De Rosa sebelum mereka semua pergi untuk melakukan misi penyelamatan. Trade fucking secrets. Who has the clearance? What about this guy? Look at him. It's me. What? I do. Sesampainya di TKP, Ray mengatur strategi untuk masuk ke dalam penjara paling mengerikan tersebut. Namun, Bao Yung memotong pembicaraan Ray dengan mengatakan bahwa mereka hanya akan menghabiskan waktu. Kalau begitu masuk langsung orang kena cancang enggak? Akhirnya, Julie menemukan salah satu titik lemah untuk masuk ke dalam penjara, yaitu melalui sebuah terowongan yang mengarah ke selokan. Come on, Jules. We're wasting time. That is my responsibility. Hey! Good luck. Di sisi lain, salah satu anak buah Lester sekaligus teman ayahnya menyarankan untuk segera membunuh Abigail. Akan tetapi, bukannya menerima saran tersebut, Lester malah menyuruh pria itu untuk mengikuti perintahnya. Mati yang. What I say? Hingga akhirnya Lester mengetahui kedatangan mereka melalui sebuah alarm sekaligus jebakan yang dipasangnya di luar penjara. Lester kemudian membawa Daya ke atas gedung untuk memancing Ray dan kawan-kawan. Akan tetapi, Bao Yung yang melihatnya langsung mengambil sebuah tindakan yang gegabah sehingga dia berhasil ditangkap. Begitupun dengan Sen yang sedang mencoba menghalanginya juga berhasil diringkus. Sehingga diketahuilah bahwa flash disk yang ditinggalkan oleh Lester di saku Bao Yung sebelumnya ternyata terdapat sebuah pelacak di dalamnya. Dan dapat disimpulkan bahwa melalui flash disk itulah Lester mengetahui markas Ray yang kemudian menculik Abigail untuk dijadikan sandera. Dan Bao Yung harus dihentikan perannya karena tewas ditembak oleh Lester. Begitupun dengan Abigail, dia juga tewas di tangannya. Get down to the tunnels. Hal itu memacu semangat Ray untuk segera menghabisi Lester dengan mencicil satu persatu anak buahnya.
Sebelum dimasukkan ke dalam sel, Sen berhasil mengambil sebuah alat setrum dari salah satu anak buah Lester yang kemudian digunakan untuk membakar kertas yang ada di dinding untuk melepas ikatan di tangannya. Sehingga para penjaga mengecek selnya karena dipenuhi dengan asap. Sen pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabisi para penjaga. Saat Sen terkepung, De Rosa pun datang sebagai pahlawan untuk menghabisi anak buah Lester. Namun Lester mengirim lawan yang setimpal untuk menghadapi De Rosa. Sempat kewalahan menghadapi pria tersebut, namun berkat pengalamannya sebagai pemain WWE, De Rosa dapat mengalahkan pria itu dengan... Di sisi lain, Sen juga mendapatkan lawan yang setimpal baginya. Dan sekali lagi, berkat kemampuan jurus Wing Sword-nya, Sen berhasil menghabisi pria tersebut. Akhirnya kita diperlihatkan dengan Ray yang berhadapan dengan Lester. Sempat ngobrol sedikit, namun Ray yang terpancing emosinya langsung memutuskan untuk memulai perkelahian. Dalam ruang sel yang hanya sebesar kosan saya waktu kuliah, Ray membuat Lester seperti pecundang sehingga pertarungan itu dipenuhi dengan obrolan. Di mana Ray melampiaskan kemarahannya karena Lester mengikuti jejak ayahnya yang brengsek. Hit me for your father. Fucking wait. Let me tell you about my father. Son of a bitch in the world. Dan pertarungan pun diakhiri dengan menyembelih Lester seperti yang dilakukan terhadap Abigail. Mati yang bunuhlah biniugang diang. You made me what I am. Please accept my sympathy for your loss. Di bandara terlihat Zhang sedang menunggu kedatangan putrinya yang sedang diantarkan oleh Ray dan kawan-kawan. Namun saat Zhang menghampiri Daya, dia malah memilih untuk pergi dengan Sen karena orang yang dibenci Zhang sebelumnya justru menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, De Rosa berusaha menenangkan Ray yang sedang dalam keadaan berduka setelah ditinggal istri baru. De Rosa mengatakan bahwa Ray harus memaafkan dirinya karena itu semua bukanlah kesalahannya. Dan karena Ray sudah berhutang banyak kepada De Rosa, maka dari itu dia mengajak Ray untuk berlibur ke Amerika Selatan. Sehingga Ray tidak dapat menolaknya karena dia juga sudah muak dengan penjara. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, film ini sedikit lebih menarik dibanding sequel kedua. Tapi tetap yang pertama jauh lebih baik dan lebih menegangkan. Karena jika dibandingkan dengan yang pertama, sequel ketiga ini terkesan agak buru-buru, sehingga tak banyak yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau keteledoran. Untuk itu, saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran pamit undur diri. Dan mari sesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.